Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai gambaran dari masa depan di serialnya Oshinoko itu sendiri yang mungkin bisa menjadi informasi mengenai apa yang akan terjadi nanti di ending ataupun akhir ceritanya itu sendiri. Dan konten ini itu sendiri aku ambil dari bahan yang ada di manganya, tepatnya itu dari chapter ke-1 sampai dengan chapter ke-10. Dan bagi kalian yang udah nonton animenya di episode pertama, kalian pasti sadar kalau ada bagian yang kepotong. Ya, hal tersebut itu adalah bagian awal dari tiap pembuka chapter yang menampilkan masa depan dari para karakter penting itu masing-masing. Ya, seperti ada Aqua, Ruby, sutradara Gotanda, dan juga Miyako gitu kan. Dan juga masih ada karakter lain seperti Ichigo dan salah satu fans beratnya si Ai dari masa B Komachi generasi pertama. Nah, seperti pembukaan di chapter kedua yang memperlihatkan Ruby yang sedang diwawancarai setelah menjadi artis terkenal, yang mana saat itu Ruby mulai kembali mempercayai si Aqua dan mata bintangnya itu menjadi putih kembali, namun cuma sebelah doang gitu kan. Apakah nantinya Aqua akan menjadi ketua dari sebuah agensi yang di dalamnya itu ada Ruby sebagai talentnya? Entahlah, namun yang pasti kita tahu kalau Aqua masih belum mati di ending Oshinoko nantinya gitu. Atau setidaknya saat konflik utama dengan bapaknya itu berakhir. Sedangkan untuk pembukaan dari chapter ketiganya itu sendiri kita diperlihatkan mengenai masa depan dari si Miyako. Yang mana saat itu Miyako sedang digambarkan sebagai wanita yang sudah lanjut namun masih suka minum-minum gitu. Walaupun statusnya itu masih menjadi seorang manajer, ia sepertinya sudah jarang berada di kantor dan lebih mempercayai semuanya ataupun kegiatan dari perusahaan itu kepada si Aqua. Itulah mungkin alasan kenapa Aqua itu selalu mendampingi si Ruby itu sendiri gitu kan. Lalu pada pembukaan untuk chapter kelimanya itu sendiri, kita diperlihatkan mengenai masa depan dari sutradara Gotanda, dimana dari percakapan ataupun translate yang ada gitu kan di manganya, sepertinya film yang dibuat oleh Aqua mengenai Ai di timeline yang sekarang itu gagal. Namun di masa depan nanti sutradara Gotanda akan mencoba untuk membuat ulang kembali film yang gagal tersebut. So, apakah rencana Aqua dengan judul kebohongan 15 tahun lalu mengenai Ai Hoshino akan gagal nantinya? Entahlah gitu kan. Namun kalimat Gotanda tersebut itu menjadi petunjuk kalau memang rencana dari si Aqua ini tuh untuk membuat film di ending Oshinoko itu sendiri tuh gagal sih harusnya gitu. Lalu pada pembukaan untuk chapter ke-6-nya itu sendiri kita diperlihatkan mengenai wawancara dari Arima Kana sebagai artis berbakat gitu kan. Dan di sini Arima menyebutkan kalau jika seorang jenius pun akan bisa mati jika tertikam. Dan Arima langsung meminta reporter untuk memotong bagian itu karena hal tersebut itu akan membuat Aqua itu marah gitu kan. So, apakah artinya saingan Arima, si jenius Akane akan mati ditikam di akhir ceritanya Oshinoko itu sendiri? Menarik sih, karena memang saat ini tuh rivalnya si Arima tuh cuman si Akane seorang gitu kan. Sedangkan untuk pembukaan dari chapter ke-9-nya itu sendiri menampilkan karakter Aqua yang mengatakan kalau semua orang itu berhak mencintainya, namun dia tidak akan bisa membalas cinta mereka. Nah, hal menariknya di sini itu adalah dari semua karakter penting yang ada di serialnya Oshinoko, hanya Akane yang tidak diperlihatkan. Apakah Akane adalah orang yang dimaksud oleh Kana sebagai jenius yang tertikam? Apakah rencana Aqua di akhir akan gagal dan meninggalkan karakter Hikaru yang sedang membunuh Akane, di mana hal tersebut itu menjadi tindak kriminalitas yang menjerat Hikaru untuk bisa dipenjara nantinya? Ya, bayangkan saja jika rencana Aqua itu gagal dan ternyata Akane mengorbankan diri untuk bisa dibunuh oleh Hikaru. Selanjutnya, berita mengenai artis jenius terkenal Akane Kurokawa telah terbunuh oleh sang pemilik agensi terkenal Hikaru Kamiki tersebar di media massa gitu kan. Tentu saja bukan hanya masuk penjara, tapi karir dari si Hikaru itu sendiri akan habis di sini gitu. Dan jika itu benar, maka Akane benar-benar menjadi Ai Hoshino versi kedua, dimana kali ini tuh bedanya gitu kan, Hikaru itu sang pelaku yang tidak bisa melarikan diri lagi. Reka ulang skenario yang membuat Aqua terlepas dari jerat hukum atas rencana gilanya nanti. Dan itulah juga alasan kenapa Aqua sudah tidak bisa lagi membalas perasaan cinta orang lain kepada dirinya, karena cintanya kepada Ai dan si Akane yang telah mati itu membuatnya kebal akan perasaan jatuh cinta, seperti dialog Aqua di pembukaan chapter ke-9-nya itu sendiri. So, lagi-lagi ini hanyalah teori ngawur yang mungkin terlalu dibesar-besarkan. Namun kalau itu benar gitu kan, itu bakalan menarik banget gitu kan. Jadi kayak Ai dan si Akane itu punya sesuatu yang terhubung gitu kan. So, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori ngawur lainnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Dan seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan Oshinoko lainnya. Jani.